Hai semuanya, kita sering berkata, nanti saja, seolah waktu bisa diajak kompromi. Padahal, tanpa suara apapun, ia terus berjalan dan meninggalkan kita yang masih sibuk menunda. Waktu tak bisa ditawar. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar ketika benar-benar dipikirkan. Sejak bangun tidur sampai kembali memejamkan mata, waktu berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Ia tidak peduli apakah kalian sedang lelah, ragu, sedih, atau terlalu nyaman untuk bergerak. Detiknya tetap melaju, menitnya terus berganti, dan hari demi hari berlalu tanpa pernah meminta izin. Banyak dari kita hidup seolah waktu adalah sesuatu yang bisa disimpan, diperlambat atau diulang kapan saja. Kita menunda percakapan penting karena merasa masih ada besok, menunda berubah karena merasa masih punya banyak tahun, dan menunda memulai karena menunggu waktu yang dirasa paling pas. Padahal, waktu yang dianggap tepat itu seringkali tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah momen sekarang, lalu tiba-tiba ia berubah menjadi masa lalu. Kita sering baru menyadari betapa berharganya waktu justru ketika ia sudah terlewat. Saat kesempatan hilang, saat orang yang dicintai tak lagi ada, atau saat tubuh tak lagi sekuat dulu, barulah terasa bahwa waktu bukan lawan tawar-menawar, melainkan arus yang tak bisa dibendung. Ironisnya, kesadaran itu sering datang terlambat. Kita tumbuh dengan kebiasaan menganggap remeh hari ini, karena pikiran sibuk dengan rencana besar di masa depan, atau penyesalan di masa lalu. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar terjadi di dua tempat itu. Hidup terjadi sekarang, di detik ketika kalian membaca kalimat ini. Waktu tidak bisa diminta berhenti agar kita bisa mengejar ketertinggalan. Ia juga tidak bisa diputar ulang untuk memperbaiki kesalahan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih bagaimana menggunakan sisa waktu yang masih ada. Pilihan ini terlihat kecil, tapi menentukan arah hidup secara perlahan. Cara kita menghabiskan 1 jam hari ini akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter, dan karakter membentuk nasib. Namun, karena prosesnya pelan, banyak yang tidak menyadari sedang menyia-nyiakan waktu sampai hasilnya terasa pahit. Kita sering terjebak dalam rutinitas tanpa pernah bertanya, apakah rutinitas itu membawa kita ke arah yang benar? Hari terasa sibuk, tapi tidak selalu berarti bermakna. Waktu habis untuk hal-hal remeh yang memberi kesenangan sesaat, sementara hal-hal penting terus ditunda. Kita menenangkan diri dengan kalimat, semua orang juga begitu, seolah pembenaran massal bisa mengubah kenyataan bahwa waktu tetap berlalu. Padahal, setiap orang punya jatah waktu yang berbeda, dan tidak ada yang tahu kapan jatah itu habis. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat takut, tapi membuat lebih jujur dalam hidup. Jujur pada apa yang benar-benar penting, dan apa yang hanya menghabiskan waktu tanpa memberi makna. Ketika menyadari bahwa waktu tak bisa ditawar, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap pertemuan menjadi lebih berarti, setiap kesempatan terasa lebih berharga, dan setiap keputusan memiliki bobot yang nyata. Bukan untuk hidup terburu-buru, tapi untuk hidup dengan sadar. Kesadaran tentang waktu seringkali bertabrakan dengan kenyamanan. Kalian semua tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi rasa nyaman membuat langkah terasa berat. Zona nyaman memberi ilusi aman, padahal di dalamnya waktu tetap berjalan dan potensi perlahan membusuk. Banyak orang bertahan dalam keadaan yang tidak membahagiakan hanya karena takut berubah. Mereka berkata akan berubah nanti, ketika situasi lebih mendukung, ketika mental lebih siap, atau ketika kondisi lebih ideal. Padahal, waktu tidak pernah peduli pada kesiapan mental. Ia terus berjalan bahkan saat kita ragu. Menunggu siap seringkali sama dengan menunggu terlambat. Hidup tidak menunggu kita berani. Justru keberanian sering lahir ketika kita terpaksa bergerak. Waktu memaksa kita memilih, meski kita merasa belum siap. Pilihan untuk diam pun sebenarnya adalah pilihan, dan konsekuensinya tetap berjalan seiring waktu. Tidak memilih sama saja membiarkan waktu memilihkan hasilnya. Disinilah banyak orang merasa hidupnya dikendalikan keadaan. Padahal yang terjadi adalah mereka terlalu lama menunda mengambil keputusan. Waktu yang tak bisa ditawar mengajarkan bahwa tanggung jawab hidup tidak bisa dilimpahkan pada siapapun. Setiap hari kita diberi kesempatan yang sama, yaitu 24 jam. Tapi hasilnya berbeda karena cara menggunakannya berbeda. Ada yang menggunakan waktu untuk bertumbuh, ada yang menggunakannya untuk melarikan diri. Keduanya sama-sama menghabiskan waktu, tapi menghasilkan hidup yang sangat berbeda. Kita sering iri pada hasil orang lain tanpa mau melihat proses panjang yang mereka lalui dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Padahal tidak ada hasil instan dalam hidup yang dibangun dengan waktu. Semua yang bertahan lama lahir dari konsistensi,
Dan konsistensi hanya mungkin jika kita berdamai dengan fakta bahwa waktu terus berjalan. Menghargai waktu bukan berarti hidup kaku dan penuh target, tapi sadar bahwa setiap jam yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tidak akan kembali. Ketika waktu digunakan hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman, kita mungkin merasa aman sekarang, tapi menyiapkan penyesalan di masa depan. Banyak penyesalan tidak datang dari kegagalan, melainkan dari terlalu lama menunda mencoba. Kalian semua pasti pernah merasakan keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi membiarkannya berlalu begitu saja. Saat waktu berlalu, keinginan itu melemah dan akhirnya hilang. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, bagaimana kalau dulu? Pertanyaan itu tidak mengubah apapun, karena waktu tidak bisa ditawar untuk kembali ke masa itu. Ia hanya mengingatkan bahwa kesempatan selalu punya batas. Waktu juga tidak bisa ditawar dalam urusan perasaan dan hubungan. Kita sering menunda meminta maaf, menunda mengungkapkan rasa sayang, atau menunda memperbaiki hubungan dengan alasan ego atau gengsi. Kita berpikir orang-orang akan selalu ada, padahal waktu bisa mengubah segalanya tanpa peringatan. Orang bisa pergi, keadaan bisa berubah, dan jarak bisa tercipta hanya karena terlalu lama diam. Banyak hubungan retak bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena terlalu banyak momen kecil yang diabaikan. Waktu menggerus kedekatan perlahan, hampir tak terasa, sampai suatu hari terasa asing. Saat itu, kita baru sadar bahwa waktu tidak menunggu kita siap untuk peduli. Ia terus berjalan bahkan ketika kita sibuk dengan urusan sendiri. Menghargai waktu berarti berani hadir sepenuhnya dalam hubungan, bukan sekedar hadir secara fisik. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan jujur, dan tidak menunda hal-hal yang perlu disampaikan. Karena tidak semua kesempatan untuk bicara akan datang dua kali. Waktu juga mengajarkan bahwa pertumbuhan memiliki fase. Ada masa belajar, ada masa mencoba, ada masa gagal, dan ada masa menuai. Semua fase itu butuh waktu dan tidak bisa dipercepat seenaknya. Namun, seringkali kita justru membuang waktu dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang punya garis waktunya sendiri. Membandingkan hanya membuat kita cemas dan lupa menjalani proses. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh malah habis untuk merasa kurang. Padahal waktu tidak peduli dengan perbandingan itu. Ia tetap berjalan entah kita sibuk iri atau sibuk belajar. Ketika kita menerima bahwa waktu tak bisa ditawar, kita berhenti menuntut hasil instan dan mulai fokus pada langkah hari ini. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus berjalan. Namun berjalan pun butuh arah. Tanpa arah kita hanya berputar-putar sambil waktu terus habis. Kesadaran akan waktu membantu kita menata ulang prioritas. Apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya menghabiskan energi. Dengan begitu, hidup tidak terasa sekedar berlalu, tapi dijalani dengan niat. Pada akhirnya, waktu tak bisa ditawar bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan. Ia mengingatkan bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan penundaan tanpa akhir. Kita tidak dituntut menjadi sempurna atau selalu produktif, tapi diminta jujur pada diri sendiri tentang bagaimana waktu digunakan. Apakah waktu kita mendekatkan pada kehidupan yang diinginkan, atau justru menjauhkan perlahan? Kesadaran ini membuat kita lebih berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting, dan lebih berani berkata iya pada hal-hal yang bermakna. Waktu yang dihargai akan mengajarkan kita hidup dengan penuh kesadaran, bukan sekedar reaktif. Kita belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi respons kita terhadap waktu selalu bisa dipilih. Kita bisa memilih untuk hadir, belajar, dan bertumbuh, meski keadaan tidak ideal. Waktu tidak menunggu kondisi sempurna, justru hidup terjadi di tengah ketidaksempurnaan. Ketika kita berhenti menawar waktu dan mulai berjalan bersamanya, hidup terasa lebih jujur. Tidak selalu mudah, tapi lebih nyata. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang nanti, tapi berdiri di hari ini dengan segala keterbatasan dan peluangnya. Karena pada akhirnya, yang membedakan hidup yang terasa bermakna dan hidup yang terasa kosong bukanlah seberapa banyak waktu yang dimiliki, melainkan bagaimana kita menggunakannya. Waktu akan tetap berlalu, dengan atau tanpa kesadaran kita. Pertanyaannya bukan apakah waktu akan habis, karena itu pasti. Melainkan apakah ketika waktu itu habis, kita bisa berkata bahwa ia telah digunakan dengan sebaik mungkin. Semakin lama kita menunda hidup, semakin cepat waktu mengajarkan pelajarannya dengan cara yang tidak kita pilih. Waktu tak bisa ditawar juga terlihat jelas dalam cara kita memperlakukan diri sendiri.
Banyak dari kalian semua yang hidup terlalu keras pada diri, tapi anehnya sangat longgar pada waktu. Kita menuntut diri harus kuat, harus sabar, harus tahan, tapi membiarkan waktu habis tanpa arah yang jelas. Hari demi hari berlalu dalam mode bertahan, bukan bertumbuh. Kita menunda istirahat karena merasa belum pantas, menunda merawat diri karena merasa belum cukup sukses, dan menunda bahagia karena berpikir kebahagiaan harus ditunggu sampai semuanya selesai. Padahal hidup tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada urusan baru, tanggung jawab baru, dan masalah baru. Jika menunggu semuanya beres untuk mulai hidup, maka hidup itu sendiri akan keburu habis. Waktu tidak memberi jeda khusus untuk kita mengejar ketertinggalan emosional. Luka yang diabaikan tidak membeku, ia justru tumbuh seiring waktu. Kelelahan yang dipendam tidak hilang, ia menumpuk. Suatu hari semua itu meledak dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Banyak orang berkata waktu menyembuhkan segalanya, padahal waktu hanya menyediakan ruang. Yang menyembuhkan adalah apa yang kita lakukan di dalam ruang itu. Jika waktu diisi dengan penghindaran, luka hanya berpindah tempat. Jika diisi dengan kesadaran dan keberanian menghadapi diri, barulah ada pemulihan. Waktu tidak bisa ditawar untuk menunggu kita siap menghadapi kenyataan. Kenyataan tetap ada, dan waktu tetap berjalan. Kita bisa memilih untuk berjalan bersamanya atau terus terseret. Dalam banyak hal, waktu justru lebih jujur daripada manusia. Ia tidak berpura-pura, tidak menjanjikan apapun, dan tidak memberi harapan palsu. Ia hanya berjalan. Dari situ kita belajar bahwa kejujuran pada diri sendiri jauh lebih penting daripada terlihat baik di mata orang lain. Menghabiskan waktu untuk menjaga citra seringkali membuat kita lupa merawat isi. Kita sibuk, terlihat kuat, terlihat baik-baik saja. Sementara di dalam, arah hidup semakin kabur. Waktu habis untuk memenuhi ekspektasi luar, bukan kebutuhan batin. Ketika akhirnya lelah, kita menyalahkan keadaan. Padahal waktu sudah lama memberi sinyal. Kita hanya terlalu sibuk menunda untuk mendengarnya. Waktu tak bisa ditawar juga mengajarkan tentang kehilangan. Tidak semua kehilangan datang mendadak. Banyak kehilangan terjadi pelan-pelan, hampir tak terasa. Minat yang dulu menyala kini padam. Mimpi yang dulu hidup kini terasa asing. Dan semangat yang dulu ada kini hanya kenangan. Semua itu jarang terjadi karena satu kejadian besar. Biasanya karena terlalu lama mengabaikan hal-hal kecil yang penting. Kita terlalu lama menunda mendengarkan diri sendiri. Terlalu lama menunda berubah. Dan terlalu lama berhenti dari hal-hal yang menyakiti. Waktu tidak mencabut mimpi kita secara paksa. Kitalah yang perlahan melepaskannya karena merasa tidak ada waktu. Padahal waktu selalu ada. Hanya saja kita memberikannya pada hal lain. Disinilah waktu menjadi cermin yang jujur. Ia menunjukkan apa yang benar-benar kita prioritaskan, bukan apa yang kita katakan penting. Jika sesuatu benar-benar penting, ia akan mendapat ruang dalam waktu kita. Jika tidak, ia akan terus ditunda sampai akhirnya hilang. Kesadaran ini bisa terasa pahit, tapi juga membebaskan. Kita berhenti berbohong pada diri sendiri dan mulai melihat hidup apa adanya. Dari situ kita punya kesempatan untuk memilih ulang. Memilih ulang bukan berarti menyesali masa lalu tanpa henti, tapi belajar darinya. Waktu yang telah berlalu tidak bisa diubah, tapi pemahaman dari waktu itu bisa digunakan untuk melangkah lebih bijak. Kita tidak bisa kembali ke titik awal, tapi kita selalu bisa menentukan arah dari titik sekarang. Waktu yang tersisa, sekecil apapun tetap punya nilai, jika digunakan dengan sadar. Bahkan perubahan kecil pun berarti ketika dilakukan konsisten. Waktu menghargai ketekunan lebih daripada niat besar yang hanya berhenti di kepala. Kita sering meremehkan langkah kecil karena terlihat tidak signifikan. Padahal waktu bekerja dengan cara akumulasi. Sedikit demi sedikit, ia membangun atau meruntuhkan, tergantung apa yang kita tanam setiap hari. Dalam urusan makna hidup, waktu seringkali menjadi guru yang keras tapi adil. Ia tidak menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup secara langsung, tapi memperlihatkannya lewat pengalaman. Dari hal-hal yang membuat kita bertahan, dari hal-hal yang membuat kita menyerah, dan dari hal-hal yang membuat kita kembali bangkit. Makna hidup jarang datang dari satu momen besar. Ia tumbuh dari serangkaian pilihan kecil yang diambil dengan kesadaran. Ketika kita terus menunda memilih hidup yang kita inginkan, waktu akan memilihkan versi hidup yang default. Versi yang terbentuk dari kebiasaan, bukan kesadaran. Banyak orang terbangun di suatu usia dan merasa hidupnya bukan miliknya. Bukan karena hidup itu kejam,
tapi karena terlalu lama membiarkan waktu berjalan tanpa arah yang dipilih. Kesadaran bahwa waktu tak bisa ditawar seharusnya membuat kita lebih berani bertanya pada diri sendiri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Apa yang sedang dijalani ini benar-benar hidup yang diinginkan, atau hanya hasil dari terlalu banyak penundaan? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab terburu-buru, tapi perlu dijawab jujur. Waktu akan terus berjalan bahkan saat kita berpikir. Namun berpikir dengan jujur jauh lebih baik daripada tidak berpikir sama sekali. Dari kejujuran itulah perubahan bisa dimulai. Tidak dramatis, tidak instan, tapi nyata. Waktu tidak membutuhkan gebrakan besar untuk berubah. Ia hanya butuh konsistensi dalam keputusan kecil yang diulang setiap hari. Waktu tak bisa ditawar juga mengajarkan tentang penerimaan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah, sekeras apapun kita ingin. Masa lalu tetap di belakang, keputusan yang sudah diambil tidak bisa dibatalkan, dan kesempatan yang terlewat tidak bisa dipanggil kembali. Melawan kenyataan ini hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi berhenti menghabiskan waktu untuk menyesali hal yang tidak bisa diubah. Energi itu jauh lebih berguna untuk membangun hari ini. Banyak orang terjebak di masa lalu karena merasa belum selesai dengan dirinya yang dulu. Padahal, waktu tidak menunggu kita berdamai dengan masa lalu untuk melangkah. Ia tetap berjalan. Berdamai adalah pilihan yang harus diambil di tengah perjalanan, bukan syarat untuk memulai. Ketika kita berhenti menawar waktu agar mau menunggu, kita belajar berjalan sambil membawa pelajaran, bukan beban. Hidup tidak menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk mengejar versi ideal yang mungkin tidak pernah ada, tapi fokus pada versi nyata yang bisa dibentuk hari ini. Waktu mengajarkan bahwa cukup seringkali lebih sehat daripada sempurna. Menjadi sedikit lebih baik hari ini lebih berarti daripada berencana menjadi luar biasa suatu hari nanti. Karena suatu hari nanti seringkali tidak pernah datang. Yang datang hanya hari ini, lalu besok, lalu lusa, sampai suatu saat tidak ada lagi hari yang bisa disebut nanti. Pada akhirnya, waktu tak bisa ditawar adalah pengingat paling jujur tentang kefanaan. Bukan untuk membuat kita takut mati, tapi untuk membuat kita berani hidup. Hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan, bukan jaminan. Kesempatan untuk belajar, mencintai, memperbaiki, dan bertumbuh. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa, tapi kita selalu tahu bagaimana waktu hari ini digunakan. Dari situlah hidup dibentuk. Bukan dari rencana panjang yang jarang disentuh, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang dibuat sekarang. Waktu akan tetap berjalan, entah kita sadar atau tidak. Namun, ketika kita berhenti menawarnya dan mulai menghargainya, hidup tidak lagi terasa sekadar berlalu. Ia terasa dijalani. Semakin lama kita berdamai dengan penundaan, semakin cepat waktu membuktikan bahwa tidak semua hal bisa menunggu. Waktu tak bisa ditawar juga terasa dalam cara kita menghadapi perubahan. Banyak dari kalian semua yang sebenarnya tahu hidup perlu berubah, tapi tetap bertahan pada pola lama karena terasa familiar. Yang lama mungkin menyakitkan, tapi setidaknya bisa ditebak. Yang baru belum tentu lebih baik, dan ketidakpastian itu menakutkan. Akhirnya kita memilih bertahan, bukan karena bahagia, tapi karena takut melangkah. Padahal waktu tidak berhenti hanya karena kita takut. Ia tetap berjalan, dan perubahan tetap terjadi, entah kita siap atau tidak. Perubahan yang tidak kita pilih seringkali terasa lebih menyakitkan daripada perubahan yang kita putuskan sendiri. Ketika kita menunda berubah, waktu akan memaksa perubahan itu datang dalam bentuk yang tidak kita kendalikan. Bisa berupa keadaan, kehilangan, atau kelelahan yang menumpuk. Waktu tidak bisa ditawar untuk menunggu masalah itu membaik dengan sendirinya. Menghadapi lebih awal seringkali lebih ringan, meski terasa berat di awal. Kesadaran ini penting agar kita tidak terus lari dari hal-hal yang perlu dihadapi. Lari mungkin memberi lega sesaat, tapi waktu akan membawa kita kembali ke titik yang sama, seringkali dengan beban tambahan. Ketika kita berhenti menawar waktu dan mulai menghadapi kenyataan, hidup terasa lebih jujur. Tidak selalu nyaman, tapi lebih jelas. Kejelasan memberi arah, dan arah memberi ketenangan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita tahu sedang berjalan kemana. Waktu tak bisa ditawar pada akhirnya menempatkan kita pada satu tanggung jawab besar, yaitu memilih dengan sadar. Tidak semua pilihan akan membawa hasil yang diinginkan, tapi tidak memilih hampir tidak selalu membawa penyesalan. Waktu akan tetap berjalan, apakah kita berani memilih atau tidak.
Maka daripada membiarkan waktu membawa kita tanpa arah, lebih baik kita ikut berjalan sambil menentukan langkah. Hidup bukan tentang mengontrol waktu, tapi tentang bersahabat dengannya. Bersahabat berarti menghormati batasnya dan menggunakan keberadaannya dengan bijak. Kita tidak perlu hidup tergesa-gesa, tapi juga tidak bisa terus menunda. Di antara dua ekstrim itu, ada ruang untuk hidup dengan sadar. Ruang di mana kita hadir sepenuhnya, belajar dari yang lalu tanpa terjebak di sana, dan menatap masa depan tanpa melarikan diri dari hari ini. Waktu tak bisa ditawar juga berkaitan dengan cara kita belajar dari pengalaman. Banyak pelajaran hidup datang berulang-ulang karena kita tidak benar-benar belajar darinya. Kita mengalami hal yang sama dengan wajah berbeda, tapi pola yang sama. Bukan karena hidup kejam, tapi karena waktu memberi kesempatan untuk memahami, bukan hanya merasakan. Ketika kita hanya merasakan tanpa merenung, waktu terasa seperti siklus yang melelahkan. Masalah datang, kita mengeluh. Masalah pergi, lalu datang lagi dalam bentuk lain. Waktu tidak bisa ditawar untuk menghentikan siklus itu jika kita tidak mau berubah. Pelajaran hidup tidak selalu jelas, seringkali tersamar dalam rutinitas dan kejadian kecil. Kita perlu meluangkan waktu untuk memahami, bukan sekedar bertahan. Namun ironisnya, banyak orang merasa tidak punya waktu untuk refleksi. Padahal refleksi tidak butuh waktu khusus yang panjang, hanya butuh kejujuran. Kejujuran melihat peran diri dalam apa yang terjadi. Tanpa kejujuran itu, waktu hanya berlalu tanpa makna. Kita menjadi lebih tua, tapi tidak selalu lebih bijak. Kesadaran bahwa waktu tak bisa ditawar seharusnya mendorong kita menggunakan pengalaman sebagai guru, bukan sekedar kenangan. Setiap kegagalan menyimpan informasi, setiap keberhasilan menyimpan pelajaran. Waktu tidak menjamin kita akan belajar, ia hanya menyediakan kesempatan. Apakah kesempatan itu digunakan atau tidak, sepenuhnya pilihan kita. Waktu tak bisa ditawar juga mengajarkan tentang keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Banyak hal penting dalam hidup terasa tidak nyaman pada awalnya. Mengatakan tidak, menetapkan batas, jujur pada diri sendiri dan mengambil tanggung jawab, seringkali membuat kita gelisah. Namun ketidaknyamanan itu biasanya sementara. Sebaliknya, menunda hal-hal tidak nyaman justru menciptakan ketidaknyamanan jangka panjang. Waktu akan memperbesar dampaknya. Masalah kecil yang diabaikan hari ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Luka kecil yang tidak dirawat bisa menjadi infeksi. Waktu tidak bisa ditawar untuk menghentikan siklus itu jika kita tidak mau berubah. Menghadapi lebih awal seringkali lebih ringan, meski terasa berat di awal. Kesadaran ini penting agar kita tidak terus lari dari hal-hal yang perlu dihadapi. Lari mungkin memberi lega sesaat, tapi waktu akan membawa kita kembali ke titik yang sama, seringkali dengan beban tambahan. Ketika kita berhenti menawar waktu dan mulai menghadapi kenyataan, hidup terasa lebih jujur. Tidak selalu nyaman, tapi lebih jelas. Kejelasan memberi arah, dan arah memberi ketenangan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita tahu sedang berjalan kemana. Waktu tak bisa ditawar pada akhirnya menempatkan kita pada satu tanggung jawab besar, yaitu memilih dengan sadar. Tidak semua pilihan akan membawa hasil yang diinginkan, tapi tidak memilih hampir tidak selalu membawa penyesalan. Waktu akan tetap berjalan, apakah kita berani memilih atau tidak. Maka daripada membiarkan waktu membawa kita tanpa arah, lebih baik kita ikut berjalan sambil menentukan langkah. Hidup bukan tentang mengontrol waktu, tapi tentang bersahabat dengannya. Bersahabat berarti menghormati batasnya dan menggunakan keberadaannya dengan bijak. Kita tidak perlu hidup tergesa-gesa, tapi juga tidak bisa terus menunda. Di antara dua ekstrim itu, ada ruang untuk hidup dengan sadar. Ruang di mana kita hadir sepenuhnya, belajar dari yang lalu tanpa terjebak di sana, dan menatap masa depan tanpa melarikan diri dari hari ini. Waktu tak bisa ditawar juga memperlihatkan bagaimana harapan bekerja dalam hidup. Harapan bisa menjadi bahan bakar, tapi juga bisa menjadi jebakan. Ketika harapan hanya disimpan di kepala tanpa tindakan, waktu akan mengikisnya perlahan. Harapan yang tidak diiringi langkah berubah menjadi beban. Kita merasa kecewa bukan karena harapan itu salah, tapi karena terlalu lama menunggu tanpa bergerak. Waktu tidak bisa ditawar untuk menunggu harapan itu terwujud dengan sendirinya. Harapan membutuhkan pertemuan dengan realitas. Disitulah banyak orang menyerah, karena realitas jarang seindah bayangan. Namun justru disitulah hidup berlangsung. Ketika kita berani membawa harapan ke dunia nyata, meski dengan resiko gagal, waktu mulai terasa bermakna. Kegagalan pun tidak lagi terasa sia-sia, karena menjadi bagian dari proses. Waktu tidak menjanjikan hasil, tapi selalu memberi proses.
Proses itulah yang membentuk ketahanan. Banyak orang mengira ketahanan datang dari kekuatan bawaan, padahal seringkali ia lahir dari kebiasaan tidak menyerah pada waktu. Terus mencoba meski pelan, terus belajar meski sering jatuh. Waktu menghargai ketekunan yang sunyi, bukan niat besar yang ramai, tapi singkat. Waktu tak bisa ditawar juga mengubah cara kita memandang kesuksesan. Kesuksesan sering digambarkan sebagai pencapaian besar di satu titik waktu. Padahal dalam kenyataan, kesuksesan lebih sering berupa kemampuan bertahan dan terus bergerak. Banyak orang terlihat sukses karena hasil akhirnya, tapi jarang yang melihat tahun-tahun panjang di baliknya. Tahun-tahun penuh keraguan, kegagalan, dan penyesuaian. Waktu memainkan peran utama di sana. Tanpa kesabaran terhadap waktu, banyak hal besar tidak akan pernah selesai. Namun kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran berarti terus bergerak meski hasil belum terlihat. Waktu tidak bisa ditawar untuk menunggu pengakuan orang lain. Pengakuan bisa datang belakangan, atau bahkan tidak pernah. Yang terpenting adalah hidup yang dijalani dengan sadar dan jujur. Ketika kita berhenti mengejar validasi dan mulai fokus pada proses, waktu terasa lebih bersahabat. Kita tidak lagi merasa dikejar, tapi berjalan bersama. Kesuksesan tidak lagi diukur dari seberapa cepat, tapi seberapa selaras dengan nilai yang kita pegang. Waktu tak bisa ditawar juga menyingkap hubungan kita dengan kegagalan. Banyak orang takut gagal bukan karena kegagalannya, tapi karena waktu yang terasa terbuang. Padahal kegagalan bukan selalu pemborosan waktu. Ia bisa menjadi investasi jika kita mau belajar darinya. Waktu yang digunakan untuk mencoba dan gagal seringkali lebih berharga daripada waktu yang dihabiskan untuk ragu tanpa mencoba. Waktu tidak bisa ditawar untuk menghapus kegagalan, tapi bisa digunakan untuk memetik pelajaran. Ketika kita menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kita berhenti memusuhi waktu. Kita memahami bahwa tidak semua langkah akan lurus, dan itu wajar. Yang tidak wajar adalah berhenti melangkah sama sekali. Waktu akan tetap berjalan, dan diam di tempat yang sama hanya membuat jarak semakin jauh. Kegagalan yang dihadapi dengan kesadaran justru bisa mempercepat pemahaman tentang diri sendiri. Kita belajar batas, kekuatan, dan nilai yang benar-benar penting. Waktu tak bisa ditawar pada akhirnya membawa kita pada sikap sederhana namun mendalam, yaitu hadir sepenuh hati. Hadir dalam pekerjaan, dalam hubungan, dan dalam proses menjadi diri sendiri. Tidak setengah-setengah, tidak sambil terus menunggu sesuatu yang lain. Ketika kita hadir, waktu tidak terasa sebagai ancaman. Ia menjadi ruang untuk hidup, ruang untuk mencoba, gagal, belajar, dan tumbuh. Hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan melawan waktu, tapi perjalanan bersama waktu. Dan dalam perjalanan itu, yang membuat hidup berarti bukan panjangnya waktu, melainkan kedalaman kehadiran kita di dalamnya. Waktu tak bisa ditawar juga mengajarkan tentang kesederhanaan. Kita sering mengira hidup yang bermakna harus penuh dengan pencapaian besar dan momen luar biasa. Padahal seringkali makna justru hadir dalam hal-hal sederhana yang kita anggap biasa. Waktu yang dihabiskan dengan penuh perhatian, percakapan yang jujur dan keputusan kecil yang konsisten, semua itu mungkin tidak terlihat spektakuler, tapi membentuk hidup secara perlahan. Waktu tidak menuntut kita hidup luar biasa setiap hari. Ia hanya mengajak kita hidup sadar. Ketika kita terlalu sibuk mengejar yang besar, kita sering melewatkan yang dekat. Waktu habis untuk mengejar bayangan, sementara yang nyata terabaikan. Kesadaran bahwa waktu tak bisa ditawar, membantu kita kembali ke hal-hal yang esensial. Apa yang benar-benar memberi rasa hidup, bukan sekedar rasa sibuk. Dalam kesederhanaan itu, seringkali kita menemukan ketenangan. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita tidak lagi melawan kenyataan. Kita berjalan seiring waktu, bukan melawannya. Waktu tak bisa ditawar juga membuat kita lebih peka terhadap momen. Momen tidak selalu datang dengan tanda khusus. Ia sering hadir dalam keseharian yang tampak biasa. Jika kita terlalu sibuk dengan pikiran sendiri, momen itu berlalu tanpa terasa. Waktu tak bisa ditawar untuk mengulang momen yang terlewat, maka kehadiran menjadi kunci. Hadir tidak berarti selalu bahagia, tapi sadar. Sadar pada apa yang sedang terjadi, pada apa yang dirasakan dan pada apa yang sedang dipelajari. Dari kesadaran itu, hidup terasa lebih utuh. Kita tidak lagi merasa waktu mencuri hidup kita, karena kita benar-benar hidup di dalamnya. Banyak rasa hampa lahir bukan karena hidup kosong, tapi karena kita tidak hadir di dalam hidup itu sendiri. Waktu terus berjalan,
tapi pikiran kita tertinggal atau melompat ke depan. Ketika kita kembali ke hari ini, waktu terasa lebih ramah. Waktu tak bisa ditawar juga menuntun kita pada kesimpulan bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada hal-hal yang memang perlu dijalani sebelum dipahami. Waktu berperan sebagai penyingkap, bukan pemberi jawaban instan. Ketika kita memaksa jawaban terlalu cepat, kita sering kecewa. Namun ketika kita bersedia berjalan sambil bertanya, jawaban muncul dengan caranya sendiri. Kesabaran ini bukan pasrah, tapi kepercayaan pada proses. Waktu tidak bisa ditawar untuk mempercepat pemahaman, tapi bisa digunakan untuk memperdalamnya. Dengan begitu, hidup tidak terasa terburu-buru. Kita berhenti merasa tertinggal hanya karena orang lain tampak lebih cepat. Setiap orang punya ritme, dan waktu menghormati ritme itu jika kita tidak terus membandingkan. Waktu tak bisa ditawar pada akhirnya membawa kita pada satu sikap hidup yang sederhana namun kuat, yaitu memilih untuk hidup sekarang. Bukan nanti ketika semuanya perfect, bukan kemarin yang sudah berlalu, tapi sekarang dengan segala keterbatasannya. Sekarang mungkin tidak ideal, tapi nyata. Dan hanya di yang nyata, kita bisa bergerak. Ketika kita berhenti menunda hidup dan mulai menjalaninya hari ini, waktu tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Ia menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan yang tidak bisa ditawar, tapi bisa dimanfaatkan.